pagi dan selamat hari Sabat semua. Bertemu kembali kita di acara kebaktian kedua untuk Gereja BM Kluang Johor secara virtual hari ini. Oke, walaupun secara talian sahaja kita berjumpa, saya percaya berkat Tuhan sentiasa menyertai kita semua. Amin. So, hari ini kita akan mulakan kebaktian kedua kita. Tapi sebelum itu saya ingin menjemput Pastor Chai untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa dan dipimpin oleh Pastor Chai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi ini kami datang kepadamu. Kami mengundang Bapa untuk hadir bersama dengan kami pada acara kebaktian kami. Biarlah acara kebaktian kami walaupun secara online boleh berkenan di hadapanmu ya Bapa. Ampunlah kesalahan kami yang kami berbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Chai atas doa yang dilayangkan sebentar tadi. So, sekarang ini adalah kita mendengar, kesempatan kita untuk mendengar lagu istimewa kita pada hari ini, yaitu yang bertajuk Duduk Dekat Kaki Yesus. So, terimalah lagu istimewa yang sangat spesial hari ini untuk Anda semua. Semoga diberkati. Terima kasih atas lagu istimewa sebentar tadi daripada tim Gereja Kluang BM. Puji Tuhan, saya pasti semua sangat merindui waktu kita dapat melakukan aktiviti-aktiviti luar sebelum kejadian pandemik ini, kan? Jadi
Mari kita semua bersatu untuk terus berdoa agar keadaan pandemik ini akan beransur pulih dan kita boleh berkumpul semula di gereja dan melakukan aktiviti-aktiviti gereja kita macam biasa, macam dulu-dulu, supaya rindu kita terubah. Okay? So, tanpa membuang masa, mari kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Chai. Dan masa dan kesempatan ini saya serahkan kepada Pastor Chai untuk memberikan kita makanan rohani pada hari ini. Dipersilakan Pastor Chai. Selamat Hari Sabat kepada semua anggota-anggota kita. Tuhan akan berkati kita semua. Selamat Tahun Baru kepada semua. Tahun 2020 sudah lepas. Sekarang kami dalam tahun 2021. Topik saya hari ini ialah fikirkan apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Di dalam Filipi 3 ayat 12-14, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang telah aku lakukan. Aku lupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mengambil inventory. Seorang peniaga selalu sibuk pada akhir tahun mengambil inventory. Ini adalah proses yang susah tapi mesti buat untuk mengetahui keuntungan dan kerugian. Mereka mengambil informasi yang mereka terima dan membuat keputusan untuk tahun depan. Seorang Kristian perlu berhenti untuk mengambil inventory dan melihat kesuksesan kita. Proses yang susah tapi perlu dibuat. Sudahkah anda buat inventory rohani? Informasi yang kita terima dapat membantu kita membuat keputusan di tahun 2021. For inventory. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hari ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku lupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Perkara yang telah berlalu. Lihat, Paulus melihat masa lalunya dia bertobat. Sebab dia tidak mencapai kesempurnaan. Tetapi dia masih dalam proses mencapai kesempurnaan. Bagus untuk kita melihat ke belakang pada saat kita memulai kehidupan seorang Kristian. Cerita ada dua orang Sami di perjalanan yang pada masa itu hujan lebat. Mereka sampai ke tepi sungai di mana sungai itu banjir. Seorang gadis perlu menyeberangi sungai itu, tapi dia takut. Salah satu dari mereka berkata kepada gadis tersebut, "Apa yang perlu saya bantu?" Dia berkata kepada dia bahawa dia mau menyeberangi sungai.
Kemudian Sami itu menggedong dia di atas pundaknya dan membantu dia menyeberangi sungai. Dan setelah sampai di tepi sungai, dia pun menurunkan gadis tersebut. Dua orang Sami itu meneruskan perjalanan. Di dalam perjalanan, seorang Sami itu berkata kepada Sami yang satu lagi, bukan menurut peraturan dilarang untuk menyentuh dan melihat perempuan. Kami melanggar dua peraturan. Sami itu berkata, abangku, saya tolong gadis tersebut menyeberangi sungai dan menurunkan gadis tersebut dengan selamat sampai di tujuan. Tetapi kamu masih membawa gadis tersebut di dalam pikiran kamu sekarang. Belum kamu turunkan. Keputusan yang baik kerana ada pengalaman dari hal yang baik. Keputusan yang baik kerana kamu belajar dari pengalaman salah yang kamu lakukan pada masa yang lalu. Saya telah membuat salah pada tahun yang lepas dan saya belajar dari kesalahan tersebut. Jangan membuat kesalahan yang sama. Orang yang bodoh terus-menerus membuat kesalahan yang sama. Kalau you bijaksana, awak akan tak buat kesalahan yang sama. Untuk belajar kita harus membayar wang tuition. Saya membawa kereta pada saat sampai di traffic light. Saya nampak warna merah dan saya berhenti. Tetapi anehnya warna merah tersebut memakan masa yang lama. Lalu saya fikir, traffic light rosak. Terus saya pantu kereta saya dan lepas itu traffic police terada di depan saya dan membuka saman untuk saya. Kerana kesalahan ini saya membayar saman RM300 sebagai wang tuition. Lain kali jangan menanggap traffic light rosak. Kita harus menilai kehidupan kita. Berapa banyak target kamu 2020 yang telah kamu capai atau gagal? Berjalan terus. Saya ingat pada saat saya mendaki Gunung Pulai. Sebagian orang gagal untuk mendaki sampai puncak gunung tersebut. Walaupun susah, saya terus mendaki dan sampai ke puncak. Semua tergantung kepada pikiran kamu yang bertekad untuk mendaki sampai ke puncak. Kekuatan dari Tuhan. Filipi 3 ayat 12-13. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku lupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Komitmen tetap tujuan. Depan, belakang tidak berhenti untuk mencapai tujuan di hadapan. Tidak dikacau dengan apapun juga. Target. Kita harus fokus kepada target kita pada tahun 2021. Jangan banyak target yang harus kamu capai. Jikalau terlalu banyak
kamu akan gagal dalam mencapai target kamu. Pada saat kamu berjalan di sebatang kayu kecil dan panjang dan di bawah kayu tersebut adalah sungai, kamu harus fokus ke depan, tak boleh pandang lain. Maka kamu akan berhasil berjalan sampai tujuan. Jika kamu tidak fokus, maka kamu akan jatuh ke sungai. Kemenangan di dalam pikiran kamu harus jelas dan melihat konsentrasi kepada target kamu sampai kamu mencapai target kamu dan menerima hadiah. Terus berjalan ke depan. Tidak dianggau dengan suara. Tak boleh undur dalam perjalanan, tetapi berjalan ke depan sampai kamu mencapai tujuan kamu. Hadiah di dalam pertandingan di dunia ini hanya ada satu juara. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24, kamu tentu tahu bahwa dalam lomba lari, semua peserta mengambil bagian dalam perlombaan, tetapi hanya seorang yang menerima hadiah. Tetapi di dalam pertandingan Kristen, semua yang mencapai garis akhir mendapat hadiah. Panggilan ini bukan hanya sementara ketika Paulus bertobat, tetapi panggilan ini masih berlaku hingga sekarang. Tuhan memanggil kita untuk tidak berhenti sampai kita mencapai garis akhir. Paul tidak lupa panggilan dia. Kita mesti ingati panggilan kita. Perjalanan yang sangat susah, tetapi kita tidak menyerah. Ingat pada saat Tuhan pertama memanggil kita untuk mengikut Dia. Paulus selalu mengingat pengalaman di mana Kristus memanggil dia pada saat di Damaskus. Kamu ingat pertama kali kamu menerima Yesus sebagai Juru Selamat kamu? Saya ingat hari di mana saya dibaptis. Anggota Jumaat menyanyi lagu ini, I have decided to follow Jesus. Lagu ini mengingatkan saya pada saat perjalanan Kristen saya susah dan masihlah di dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen. Walaupun perjalanan Kristen kita menghadapi masalah, kita harus tetap mendang ke depan. Kalau kamu menghadapi masalah di dalam kehidupan rohani, kamu ingat pertama kali kamu dibaptis. Setiap hari Tuhan memanggil kita. Onward, Christian soldier marching as to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the loyal master lead against the foe. Forward into the battle, see his banner go. Selain panggil pertama, Tuhan terus memanggil kita untuk maju terus ke depan dan ingat lagu ini. Maju tentera Yesus, maju dalam perang. Ikut Tuhan kita, semua bangsa. Onward then, ye people, join our happy throng. Blend with your voices in the triumphant song. Glory, love, honor unto Christ the King. These two countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldier marching to the war, with the cross of Jesus going on before.
Di dalam semua kehidupan, kesuksesan dan kegagalan bukan penghalang kita untuk mencapai tujuan kita. Membuat beberapa penyesuaian dan kehidupan kita harmoni dengan kehendak Tuhan. Permulaan yang baik sangat penting. Maju ke depan dan tangtakkan target anda. Satu hal yang harus kamu lakukan, lupakan apa yang ada di belakang. Lihat ke depan kepada tujuan target kita untuk mendapat hadiah yang akan diberikan kepada kita. Amin, puji Tuhan atas khotbah yang disampaikan oleh Pastor Chai sebentar tadi. Walaupun kita hanya bertemu secara maya, saya pasti semua kita di mana saja kita berada telah mendapatkan berkat-berkat daripada perkongsian yang telah dikongsikan oleh Pastor Chai sebentar tadi. So, sekarang ini kita sudah berada di penghujung acara kebaktian kedua kita, dan pada saat ini sekali lagi saya menjemput Pastor Chai untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, we thank you today that we have heard the message. We pray that we will be like Paul, assess our past, and then as we plan for the future in 2021, we will be more successful than the past years. Heavenly Father, we pray that you give us strength, and as we look forward for the second coming of Christ, may you give all of us church member, we have the focus like Paul to go forward and onward and forward until we reach the goal that Christ Jesus has given to us. We pray for blessing for all our church members in this pandemic. They will be healthy and strong. Thank you for answer our prayer. Bless all of us. In Jesus' name we ask. Amen. Terima kasih Pastor Chai atas doa yang dilayangkan sebentar tadi. Sampai di sini saja acara kebaktian kita, acara kebaktian kedua kita pada hari ini. Mari kita terus bergiat aktif, bertekun dalam pembelajaran akan firman Tuhan, sentiasa berdoa dan jangan lupa untuk mendoakan keadaan kita sekarang ini yang merisaukan semua orang di sekeliling kita, yaitu pandemik yang kita tidak tahu bila akan berakhir. Oke? So, bawakan dia di dalam doa sebab kita percaya Tuhan akan memulihkan semua dunia kita dan kita akan dapat melakukan segala aktiviti kita seperti biasa, terutama sekali dalam melayani Tuhan. So, terima kasih semua dan Tuhan memberkati. Jumpa lagi.